Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini kita akan membahas nih, kalau kita mau berangkat ke Kanada, sebaiknya kita bakar kapal atau tidak? Wah, apa ya maksudnya bakar kapal ya? Nah, bakar kapal itu istilah yang kita suka sebut untuk sesama imigran Indonesia yang ada di Kanada. Kalau kita mau bedol desa, alias kita jual semua rumah kita jual mobil kita jual semua aset-aset yang ada, terus bawa semuanya ke sini. Jadi nggak ada apa-apa lagi di Indonesia, semuanya udah dibawa ke Kanada. Nah, apakah sebaiknya bakar kapal atau tidak? Nah, ini yang kita akan bahas dalam video kali ini. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa guys untuk subscribe, like, and comment, dan juga disclaimer ya, bahwa gua bukan agen imigrasi, agen tenaga kerja, ataupun agen edukasi. Gua hanya sharing karena gua hanya salah satu dari ribuan orang Indonesia yang ada di Kanada. Oke? Simak videonya sampai habis. Oke guys, bicara mengenai bakar kapal, memang itu ada plus dan minusnya. Tapi itu harus disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, sisi positifnya dari bakar kapal itu ialah apa? Kita sudah jual semua aset kita kan, rumah, mobil, mungkin punya perhiasan, dijadiin semua Canadian dollar ya, dan kita bawa semuanya ke Kanada. Nah, kalau udah kita bawa semua, positifnya itu ialah kita bisa fokus tinggal di sini. Ya udah, kita nggak akan lihat lagi ke belakang. Jadi kita udah fokus di Kanada. Fokus kita ialah cari kerja, sekolah lagi, bagaimana kita start untuk memulai kehidupan yang baru di sini. Udah, nggak terpecah-pecah belah lagi. Nah, sisi negatifnya itu ialah apa? Kalau ternyata setelah tiba di Kanada, ternyata aktualnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kecewa, kita disappointed, akhirnya kita mau pulang lagi. Tapi ternyata rumah, segala sesuatunya udah dijual, udah dibawa ke sini. Nah, pulang lagi ke Indonesia, harus beli-beli lagi sesuatu dari awal lagi ya. Nah, itu kan repot juga ya. Itu sisi positif dan sisi negatifnya secara umum. Tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, kalau kayak case-nya gua kan ketika di Indonesia kelasnya kelas pekerja ya. Gua kerja sebagai accountant dan istri gua juga kerja sebagai guest relation manager di hotel terakhir. Nah, kita berdua itu ketika mau pindah ke Kanada, ya mau nggak mau memang harus resign. Kita harus tinggalkan pekerjaan kita dan kita berangkat ke Kanada. So, waktu itu akhirnya kita pikirkan untuk ya udah, kita jual properti kita jual mobil kita resign dari pekerjaan kita, dan udah, tancap deh. Akhirnya ya kita fokus di Kanada. Untuk turning back lagi, nggak kita pikirkan tuh saat itu ya. Jadinya sesuaikan dengan kondisinya yang ada gitu, bahwa memang gue nggak punya sesuatu yang gue bisa pertahankan di Indonesia. Misalkan gue punya bisnis yang masih running dengan bagus. Nah, saat ini kebanyakan dari kita kan yang mau pindah ke Kanada itu harus lewat jalur sekolah. Nah, kalau lewat jalur sekolah itu kan menurut gue itu belum pasti. Ingat ya guys ya, kembali lagi ya, prinsipnya itu bahwa sekolah ke Kanada itu nggak menjamin dapet PR. Tapi sekolah ke Kanada itu untuk memboost poin kita sehingga chance kita untuk dapatkan PR semakin tinggi. Kalau kita berangkatnya itu dengan status international student, jelas status PR-nya belum pasti. Dan kalau misalkan kita di Indonesianya masih mempunyai pekerjaan atau mempunyai bisnis, dan bisnisnya itu ternyata bisa diurus oleh teman kita, saudara kita, atau kita hire orang profesional, operation manager untuk memanage bisnis kita, menurut gua sih ya memang jangan ditinggalkan. Bisnis tetap jalan aja, ada orang yang runningin. Nah, kitanya berangkat ke Kanada dan kita pantau tuh bisnisnya. Karena kan kebetulan saat ini itu kita berada di zaman teknologi, kita bisa Zoom meeting tiap hari, kita bisa kontrol lewat website, bahkan kita bisa install CCTV ya, kita monitor dari Kanada. Cuman memang kan kendalanya itu perbedaan jam, karena 12 jam beda. Jadi ketika operation atau toko kita di Indonesia lagi jalan jam 12 siang, di sini jam 12 malam. Nah, kita harus melek sekali-sekali di jam 12 malam. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, untuk poin berikutnya itu berkaitan dengan kalau misalkan di negara kita mengalami suatu peristiwa yang buruk, yang membuat kita merasa tidak nyaman lagi tinggal di negara kita, ya
itu sih cukup wajar jika akhirnya bedol desa dan berangkat ke Kanada. Kebetulan gue ngomong hal ini karena di perkumpulan gue orang Indonesia yang ada di sini, gue ada ketemu dengan beberapa yang sudah senior ya, umurnya sudah 50 atau 60. Mereka itu dulu banyak yang berangkat ke Kanada tahun 98. Nah, seperti kalian tahu kan bahwa di tahun 98 itu terjadi kerusuhan. Dan banyak di antara mereka yang menjadi sangat trauma sehingga akhirnya mereka bedol desa. Nah, kalau yang kayak gitu sih karena udah nggak ada opsi lagi untuk turning back ya. Jadinya mereka jual semuanya. Nah, jadi untuk kalian decide apakah kalian sebaiknya bakar kapal atau tidak, itu kalian harus assess, harus periksa diri kalian masing-masing, kondisi kalian bagaimana. Jika kalian berangkat sebagai international student, kan PR-nya juga belum pasti, so jangan segala sesuatunya langsung dijual dulu ya, karena kan belum pasti. Lalu yang kedua, misalkan kalian bisa dapat PR-nya dari Indonesia dan mau pindah ke sini, sama juga. Kalau kalian bisnis, kalau memang masih bisa ada yang runningin, ya udah jalan dulu bisnisnya, kalian pantau dari sini. Dan kalau kalian profesional, coba ngomong sama bosnya lagi ya, siapa tahu kalian bisa dianggap cuti panjang. Nah, tapi kembali lagi guys, bedol desa atau enggak selalu ada positif dan negatifnya. Singkatnya, positifnya itu kalau bedol desa ya udah no turning back, fokus di sini, bertahan deh ya, harus struggling. Negatifnya kalau masih punya bisnis di Indonesia jadinya mungkin bisa dibilangnya maaf kata cengeng. Jadi ketika ngalamin godaan dikit di sini, ngalamin pergumulan dikit di sini, udah deh bawaannya turning back, pengen pulang lagi gitu ya. Oke deh kalau gitu guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, and comment dan please sebarkan ke teman-teman yang lain. Bye.